Pilih kartu kamu ke dia versus dia ke kamu. Kamu bayangkan satu orang ya, tapi dia ini adalah seorang dari masa lalu kamu yang pertama kali muncul di kamu. Dan kartu yang kamu pilih adalah mewakili dia. Dan satunya mewakili kamu. Jadi ini udah aku siapkan dua kartu. Yang pertama ini yang warna ungu emas. Dan yang kedua yang warna biru putih. Jadi kalau misal kamu pilih ungu emas nih, ini tuh Gia, dan yang biru kamu. Tapi kalau kamu pilih yang biru putih, yang ini Gia, dan yang ungu emas adalah kamu gitu. Videonya akan aku jadikan satu di sini jawabannya, jadi kamu lihat aja video ini. Hai yang pilih kartu ungu, kalau kamu pilih ini berarti ini adalah Gia ke kamu, ke si biru. Tapi kalau kamu pilih biru berarti ini adalah kamu ke Gia ya. Kita akan lihat bagaimana si ungu ke si biru. Bagaimana si ungu ke si biru saat ini. Bagaimana si ungu dan ke si biru saat ini. Kita lihat the universe. Oke, yang pertama si ungu bilang kalau ya ini tuh udah berakhir ya hubungannya, udah nggak bisa gimana-gimana, cuman bisa memandangi dari jauh, dan hubungan yang kemarin itu sebenarnya meninggalkan luka yang cukup dalam. Di sini banyak kabut yang masih ada di dalam hati si ungu, yang kalau diingat-ingat itu sebenarnya udah nggak mau lagi ya. Kalau aku lihat Seven of Swords, kulihat si ungu ini melihat si biru punya hubungan lain dan curiga ya. Sampai saat ini pun si ungu merasa kalau ya si biru itu selalu menyembunyikan sesuatu kepada si ungu. Sepertinya ini juga hubungan rahasia yang ya ingin diakhiri saja oleh si ungu ya. The Emperor. Aku ngerasa si ungu ini lagi nggak pengen memikirkan si biru, meskipun kadang masih keingat kenangannya. Sekarang lebih pengen self love, lebih pengen menenangkan diri, mungkin lebih banyak belajar soal hidup dan soal spiritual. Tapi dengan hubungannya sama si biru ini juga membuat dia, si ungu ini, menjadi lebih tenang dan menjadi lebih defensif sebenarnya ya. Si ungu belajar banyak hal dari si biru, meskipun hal-hal ini merasa menyakiti dia ya. The Hangman, dia merasa si ungu ini menggantungkan hubungan ini, jadinya ya si ungu kayak pengen ya menganggap udahan ya. Tapi akhirnya sekarang si ungu ini merasa kalau ya kalian memang berbeda ya. Kalian berdua itu memang berbeda dan udah mendapatkan pelajaran yang berarti gitu dari hubungan ini. King of Pentacles. Si ungu ngerasa si biru selalu punya alasan untuk sibuk bekerja. Yang sebenarnya seberapa sibuk seseorang bekerja, kalau tetap menjadikan pasangan atau orang yang dekat sama dia sebagai prioritas, pasti akan selalu ada waktu untuk si ungu. Tapi si ungu sepertinya tidak merasakan itu. Akhirnya justru sekarang si ungu yang lebih fokus untuk kerja ya, kalau aku lihat di sini. Nggak pengen fokus ke hal-hal lain lagi. Eight of Wands. Walaupun kesan baik-baik saja ya, atau merasa tenang dan merasa pengen fokus kerja, sebenarnya masih ada kegalauan yang dirasakan sama si ungu ketika tiba-tiba keingat sama si biru. Dan kegalauan ini ya masih sangat
membebani dia gitu, membebani yang ungu. Oke, satu lagi. Kira-kira apa yang akan dilakukan si ungu terhadap si biru dalam waktu dekat? Eight of Swords, si ungu akan melakukan apapun ya, kayaknya. Kalaupun si biru reach out, kayaknya juga tidak akan ngapa-ngapain, lebih fokus ke kebahagiaan si ungu sendiri, dirinya sendiri gitu untuk saat ini. Kita lanjut ke teman-teman yang pilih kartu biru ini. Kalau kamu pilih ini berarti ini adalah dia ke kamu, tapi kalau kamu pilih yang ungu tadi berarti yang biru ini adalah kamu ke dia ya. Oke, kita akan lihat bagaimana si biru ke si ungu saat ini. Aku merasakan si biru ini agak marah ya, entah kenapa. The Three of Wands, si biru ini lagi nungguin si ungu, menunggu mungkin ada kabar ataupun apapun ya. Tapi aku ngeliat si biru merasa si ungu mengabaikan dia karena si ungu ada keluarga yang menurut si biru itu jadi alasan si ungu terus dalam hubungan ini. Dan si biru juga melihat kalau si ungu lagi fokus kepada keuangan, lebih ke keuangan dan keluarga. Tapi ya si biru masih menunggu si ungu ya untuk mengabarin atau balik ke dia the word. Sebenarnya si biru ini tahu ya kalau memang kalian itu udah gitu, hubungannya memang sudah berakhir, dan untuk bisa kembali seperti dulu itu sulit gitu ya, karena udah ada jarak di antara kalian, mungkin masing-masing dari kalian sudah berkeluarga akhirnya, atau ada halangan keluarga yang membuat kalian itu sulit untuk bersatu. Jadinya si biru juga nggak terlalu gimana-gimana Wheel of Fortune, tapi si biru tuh kayak ngerasa ini tuh akan terus berputar ke arah yang sama, hubungannya akan kembali lagi, jadi dia terus menunggu si ungu untuk datang ke dia dan ya kembali seperti dulu. Sepertinya si biru ini menangkap kesan kalau dulunya si ungu ini sangat perhatian ataupun mengejar si ungu, jadinya dia kayak berharap hal-hal yang ada di masa lalu itu terulang lagi saat ini. Cuman aku juga menangkap kesan kalau si biru juga memang lagi sibuk ya, sibuk kerja untuk saat ini dan sibuk keluarga, the Hierophant. Ya, ini tentang keluarga lagi sih. Jadi memang si biru menganggap bahwa keluarga itu jadi penghalang di antara kalian ya. Entah karena keluarga yang membesarkan kalian ya, orang tua atau keluarga besar, atau keluarga kamu gitu. Misalnya salah satu dari kalian sudah berkeluarga, kamu sudah berkeluarga, yang ungu atau yang biru udah berkeluarga, itu juga menjadi penghalang hubungan kalian selama ini. Jadinya ya itu akan masih jadi penghalang ya. Ini Three of Cups, si biru merasa bahwa hubungannya sama si ungu memang hanya hubungan cinta segitiga yang sulit terrealisasi menjadi hubungan yang lebih serius karena ada halangan dari keluarga. Meskipun kadang dia si biru ini pengen gitu ya, ada keinginan untuk serius itu ada, tapi kayak merasa sulit. Queen of Swords ya, si biru merasa kalau si ungu ini lagi dingin banget ke si biru saat ini. Kita akan lihat apa yang akan dilakukan si biru kepada si ungu dalam waktu dekat. The Sun, kayaknya si biru akan berusaha reach out yang ungu ya. Jadi kalau yang biru kamu akan berusaha untuk reach out si ungu itu untuk happy lagi bersama-sama.